Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, disebut menitipkan pesan untuk Presiden Prabowo Subianto. Pesan itu disampaikan melalui Mensesnek Prasetyo Hadi lantaran Mega tidak bisa menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Ketua Umum PDI Perjuangan itu memilih menghadiri dan memimpin upacara kemerdekaan di Sekolah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta bersama jajaran pengurus dan kadernya. Meski tidak hadir di Istana Merdeka, Megawati disebut telah menitipkan pesan untuk Presiden Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, pesan itu dititipkan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menghadiri pengukuhan Paskibraka di Istana Merdeka sehari sebelum upacara HUT ke-80 RI. Menurut Hasto, dalam pertemuan itu, Megawati berbincang cukup lama dan menyampaikan sejumlah pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai arah dan masa depan bangsa. Ya kemarin Ibu Mega kan menghadiri ya di dalam pengukuhan Paskibraka, sehingga di situ juga beliau berdialog cukup lama dengan Menteri Sekretaris Negara dan juga menyampaikan berbagai pesan-pesan sebagai Presiden kelima tentang arah dan masa depan bangsa dan negara ini, dan juga salam kepada Bapak Presiden Prabowo. Saling titip pesan antara Megawati dan Prabowo menjadi simbol relasi politik yang unik dan kritis, namun tetap saling menghormati. Banyak yang menilai ini merupakan sinyal bahwa PDI Perjuangan menjaga peran sebagai penyeimbang. Sementara Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik untuk menjaga stabilisasi pemerintah. Lantas, apakah politik saling titip pesan ini membawa makna tersirat hubungan akrab kedua tokoh? Apakah wacana pertemuan kedua tokoh juga semakin terbuka? Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu apa makna dari absennya Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka? Dan apa makna pesan kebangsaan yang dititip ke Presiden Prabowo Subianto? Bergabung via Zoom, analis komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore Bang Ege. Selamat sore Ferdi, selamat sore para pemirsa Merdeka. Ya, Merdeka, terima kasih Bang Ege sudah bergabung sore ini. Saya ingin menanyakan, Bang Ege, ada tafsir publik yang sangat banyak ketidakhadiran Bu Mega kemarin di Istana. Ada macam-macam lah yang dibaca oleh publik. Tapi kemudian ada pesan juga yang dititipkan melalui Prasetyo Hadi satu hari sebelumnya. Secara strategi komunikasi politik, sikap seperti ini membacanya seperti apa, Bang Ege? Secara komunikasi politik, strategi ini strategis dalam dua hal. Yang pertama, namanya saja penyeimbang. Jadi mungkin kalau penyeimbang tidak selalu harus ikut acara bersama-sama gitu ya. Bisa juga menunjukkan sikap misalnya sedang memiliki acara sendiri yang didahului dengan pesan sebelumnya. Mungkin ada semacam pesan tidak terlalu fit ya. Pernah kita dengar juga demikian untuk hadir. Kemudian ternyata sudah disiapkan pesan, yaitu bahwa, nah ini tadi yang B tadi, pesan penyeimbang, bahwa sebelumnya sudah ada yang dititipkan beberapa kalimat, beberapa pesan melalui Mas Pras melalui Mensesnek pada waktu itu gitu. Jadi dua-duanya tercapai. Pesan untuk menyatakan diri sebagai penyeimbang, walaupun tentu saja sebagai bangsa kita ingin kalau bisa di acara kemerdekaan kita itu semua ya semua presiden terdahulu itu ikut hadir gitu. Tetapi bisa juga dilakukan pemilihan sikap ya untuk tetap menjadi penyeimbang, dan itu kan dalam konteks yang baik juga, yaitu menyelenggarakan acara di Sekolah partai. PDI Perjuangan sendiri ya, kalau saya tidak keliru di sekolah partai di Lenteng Agung gitu. Oke, sebagai penyeimbang ini walaupun kemudian harus menjaga jarak dari seremonial atau panggung seremonial seperti kemarin di Istana. Ya, saya harus agak pelan-pelan menyatakannya ya, antara dunia yang kita rindukan bahwa seluruh
pemimpin negara kita terdahulu itu bisa hadir bersama-sama, baik presiden maupun wakil presiden. Namun pada kenyataannya kan kita pernah lihat juga sebelumnya, yaitu ada juga kan presiden dengan mantan presiden pada masa-masa lalu yang tidak begitu gampang bertemu, termasuk juga pada saat acara kemerdekaan ya di istana misalnya. Kita tahu hubungan antara misalnya Ibu Megawati dengan Pak SBY juga kan tidak terlalu mulus lah gitu ya, walaupun dalam beberapa kesempatan mereka bersilaturahmi juga. Saya rasa ini juga menempatkan kita pada posisi nyata pada hari ini, yaitu bahwa tidak gampang juga kita membayangkan Ibu Megawati akan bersama-sama dengan Pak Joko Widodo ya, yang kebetulan memilih hadir di istana gitu. Jadi ini bisa dibaca dari berbagai persepsi, namun sekali lagi tadi sudah ada semacam keadaan penyeimbang, yaitu bahwa disampaikan oleh Ibu Megawati, disampaikan oleh Mas Hasto, bahwa sebetulnya sudah ada sebelumnya pesan-pesan yang disampaikan kalau kebetulan tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, sudah ada pesan-pesan yang disampaikan tentang kemerdekaan dan bagaimana kemudian kedua pemimpin ini, yaitu Ibu Megawati dan Pak Prabowo, bisa bertemu di suatu saat dalam waktu dekat. Oke, tapi kalau bicara efektivitas, apakah pesan yang dititipkan ini secara efektif atau tidak bisa sampai ke Presiden Prabowo atau ada distorsi nanti? Pesan ini kan disampaikan ke berbagai pihak, Ferdi dan para pemirsa. Yang pertama disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa PDI Perjuangan itu masih tetap jadi penyeimbang, ya. Bahkan menunjuk kembali misalnya Mas Hasto sebagai sekretaris jenderal dari partai ini, itu juga menunjukkan bahwa mereka tetap punya keyakinan sendiri tentang kasus Hasto dan kemudian tetap punya keyakinan sendiri bagaimana partai ini akan diawaki dalam konteks sekjennya itu oleh Mas Hasto. Kemudian pada bagian lain tentu jauh lebih langsung dan efektif pesannya terlihat kalau Ibu Megawati ada di istana, kemudian bisa bersalaman dengan Pak Prabowo. Sebetulnya kan hampir tidak ada masalah dengan Pak Prabowo gitu. Nah, yang ditunggu-tunggu kan bersalaman dengan misalnya dengan Pak Joko Widodo dan juga dengan Pak SBY sebelumnya. Tapi pesan pertemuan langsung itu mungkin belum efektif. Tapi pesan-pesan yang disampaikan sebagai penyeimbang itu banyak sekali pada hari ini dan efektif. Kita harus juga menghubungkannya dengan pidato Ibu Puan Maharani misalnya di gedung DPR MPR. Ketika itu Bu Puan Maharani dengan sangat baik ya, ada pesan pidato yang menurut saya kuat sebagai penyeimbang, yaitu bahwa kalau untuk menjadi pemimpin itu memang biasanya ditentukan oleh garis tangan, tetapi sekarang juga agak banyak ditentukan oleh campur tangan dan buah tangan misalnya. Jadi posisi pesan-pesan penyeimbang itu menurut saya cukup lengkap dan tetap tidak mempengaruhi betapa meriahnya dan betapa kita semua bangga ya melihat acara 17 Agustus kemarin, acara pertama ketika Presiden Prabowo memegang kekuasaannya berlangsung dengan meriah, berlangsung dengan bahagia, walaupun tentu akan lebih lengkap kalau Ibu Mega hadir. Oke, Bang Ege, di tengah dinamika politik hari ini Anda melihat bagaimana hubungan Presiden Prabowo dengan Bu Mega? Pak Prabowo dengan Bu Mega tidak ada masalah sama sekali. Malah saya melihat Pak Prabowo itu pernah menyatakan dalam beberapa pidatonya ketika ingin mengajak yang lain untuk ikut bergabung misalnya, tetapi Pak Prabowo suka menyatakan gini nih, jangan lupa bahwa oh enggak, kita tetap membutuhkan ada orang yang berada di sisi yang netral atau di luar kita untuk sebagai pengimbang untuk mengingatkan kita. Jadi posisi Bu Megawati dan PDI Perjuangan itu sangat dihargai oleh Pak Prabowo. Dan jangan lupa gambar-gambar yang Anda tampilkan ini adalah gambar-gambar kemesraan ya. Betapa ada kerinduan soal nasi goreng, dan waktu itu pernah, ini mungkin betul-betul disiapkan nasi goreng. Jadi antara mereka berdua tidak ada masalah. Sebetulnya yang kita sedang diskusikan pada hari ini dengan tanda petik kita seperti berpura-pura menanyakan tentang hubungan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo, sebetulnya kan hubungan antara Bu Megawati dengan Pak Joko Widodo gitu, yaitu bagaimana kalau mereka bertemu pada acara kemerdekaan di istana kemarin sebetulnya. Oke, artinya Anda melihat juga bahwa ini juga penegasan dari posisi politik dari Bu Mega sendiri karena memutuskan untuk tidak hadir kemarin, begitu ya? Oh iya. Jadi tentu saja mungkin Ferdi dan para pemirsa bisa saja orang tidak terlalu fit untuk hadir atau pada saat-saat terakhir kemudian merasa oh mungkin lebih fit kalau datang ke
acara yang diselenggarakan partainya. Nggak apa-apa juga. Jadi tentu ada alasan-alasan yang mungkin saya tidak bisa mendalami sedemikian rupa. Tapi kalau diambil sebagai sebuah pesan nasional, pesan penyeimbang itu terasa dalam dua hal tadi. Yang pertama, sudah ada dititipkan pesan ke Pak Prabowo, sebagaimana yang ditulis di layar kita ini. Tapi yang kedua, pesan penyeimbangnya juga jelas. Tidak hanya apa yang ada pada acara di istana itu, tetapi juga pada acara 17 Agustusan di tempatnya Ibu Megawati di PDI Perjuangan di Lenteng Agung juga tersampaikan pesan itu. Jangan melupakan sejarah, dan lebih daripada itu kita jangan mendukung orang-orang yang misalnya melanggar konstitusi. Artinya hidup bersama-sama dengan konstitusi itu sangat penting. Misalnya itu adalah pesan-pesan yang memang sudah disampaikan oleh PDI Perjuangan gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Ege sudah berbagi perspektif sore hari ini di Kabar Petang. Salam sehat, Bang.